Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Wafika Zizai Fatiha dari kelas 12 MIPA 5. Pada kali ini, saya akan membahas tentang sebuah argumen yang di dalamnya berisi tentang sebuah rencana yang akan mengubah seluruh dunia di masa depan. Apakah teman-teman ada yang tahu? Mungkin teman-teman pernah mendengar dan mungkin juga sudah melihat di judul video ini. Apakah teman-teman sudah tahu? Ya, jawabannya adalah metaverse. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita mengenal dulu apa itu si metaverse. Metaverse adalah konsep ruang virtual bersama dengan dunia digital. Istilah metaverse pertama kali digunakan dalam Snowcrash, novel bergenre cyberpunk yang diterbitkan pada tahun 1992. Dalam novel tersebut, metaverse digambarkan sebagai dunia virtual yang bisa dikunjungi oleh orang-orang melalui perangkat VR. Namun, Snowcrash tidak menggambarkan metaverse sebagai utopia sempurna yang membuat semua orang yang masuk ke dalamnya menjadi bahagia. Sebaliknya, metaverse menciptakan masalah tersendiri, mulai dari kecanduan teknologi, diskriminasi, kekerasan, dan harassment. Sebagian dari masalah itu bahkan sampai terbawa ke dunia nyata. Metaverse memang diminati oleh banyak perusahaan besar. Meskipun begitu, selalu terbuka kemungkinan bahwa teknologi itu tidak tumbuh besar seperti yang diharapkan. Sebelum ini pun metaverse pernah menjadi tren teknologi, tapi ia tak pernah terrealisasi. Kabar baiknya, selain teknologi yang lebih canggih, sekarang masyarakat sudah mulai terbuka dengan konsep untuk bersosialisasi di dunia virtual, khususnya melalui game. Sejak tahun lalu, game mulai digunakan sebagai tempat untuk berkumpul atau bahkan mengadakan kegiatan penting seperti pesta ulang tahun ataupun pernikahan. Masalah yang akan ditimbulkan oleh adanya metaverse yaitu adalah tentang keamanan data privasi data. Semakin banyak informasi yang kita unggah ke internet, maka semakin besar pula risiko akan kebocoran data pribadi. Metaverse juga bisa memperburuk masalah misinformasi dan radikalisasi yang sudah marak karena internet saat ini. Wacana metaverse memiliki sejarah. Sebenarnya metaverse sudah pernah menjadi topik pembicaraan lebih dari 10 tahun lalu. Merilis studi tentang metaverse, studi tersebut membahas tentang masa depan metaverse menurut prediksi para akademisi, perusahaan games, para teknisi geospasial, dan media yang ikut serta dalam Metaverse Roadmap Summit. Berdasarkan laporan tersebut, secara garis besar ada 4 skenario yang mungkin terjadi, yaitu augmented reality, live logging, virtual world, dan mirror world. Argumen saya tentang adanya metaverse. Kehadiran metaverse tentu saja membawa banyak keuntungan. Salah satunya adalah menjadikan metaverse adalah sebuah lingkungan yang menyediakan banyak opsi kegiatan bagi penggunanya. Berikut beberapa kegiatan yang bisa dilakukan dengan metaverse yang merupakan manfaat atau keuntungan sendiri dari kehadiran metaverse. Dampak positif metaverse meliputi menyatukan orang untuk melakukan aktivitas tertentu, membuat banyak kesenangan dan mendapatkan hiburan langsung. Metaverse menawarkan aura misterius dunia asing, membuat hal-hal yang membosankan menjadi lebih menyenangkan dan lebih menarik. Dampak negatif dari metaverse yakni bisa menciptakan kecanduan dan mengalihkan perhatian orang dari tugas-tugas di kehidupan nyata, membuat orang lupa waktu, merangsang indera manusia secara berlebihan, memisahkan manusia dari dunia nyata dan alam nyata. Ide peluang usaha yang menguntungkan bagi seseorang yang terdapat dalam metaverse. Contohnya yaitu, misalnya saya ingin menjual produk, contohnya pakaian wanita. Bagaimana caranya produk ini bisa menguntungkan bagi saya maupun konsumen? Yaitu dengan melakukan uji coba layak, seperti kualitas bahan, desain, harga barang. Apakah sesuai dengan yang konsumen inginkan? Seperti di gambar toko, saya ingin melakukan uji coba layak terlebih dahulu sebelum dipasarkan. Yang pertama, kualitas bahan dan ukuran pakaian yang akan membuat konsumen nyaman, yang dilakukan dengan mengukur lingkar dada, pinggul, lengan, maupun tinggi badan sebelum dipasarkan.
Yang kedua, tentang desain. Saya akan memberikan opsi atau pilihan bebas yang diinginkan para konsumen. Dan yang ketiga, ketika semua sesuai dengan apa yang konsumen inginkan, pastilah harga barang menentukan segala aspek-aspek tersebut. Jadi, konsumen tidak akan merasa menyesal atau kecewa karena di awal sudah kita lakukan uji coba layak. Dan inilah ide peluang usaha saya yang menguntungkan bagi seseorang jika saya ingin bergabung dalam Metaverse. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.